Salam Suksma Angling Dharma kepada semua para sinar dimanapun kalian berada. Selamat malam. Aduh, hari ini malam ini ada di pesanggrahan sendiri. Aduh, berdoa kepada kalian semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatan, cara lahir, jaga kondisi, bekerjalah dengan keras, dengan tekun, jangan banyak pernah terlalu mengatur atas apa yang kalian lakukan. Kalau kalian terlalu banyak mengatur, justru akan banyak rasa kecewa yang mungkin akan kalian dapatkan, manakala apa yang kalian mungkin harapkan, cita-citakan, atau mungkin yang sudah ada dalam pikiran kita tidak terwujud, kan bisa jadi down mentalnya. Belajar berserah diri. Belajar berserah diri bukan orang pasrah, bukan orang yang bodoh, tapi justru orang berserah diri lah orang yang rajin batin lahir, rajin berdoa, rajin bersembahyang, lahir rajin berusaha, rajin mencari solusi, rajin meyadnya, rajin berbuat kebaikan. Jadi jangan disalahartikan orang berserah diri lah orang yang pasrah atau orang yang mungkin apa adanya. Justru orang berserah diri adalah orang-orang yang mempunyai jiwa semangat super yang lebih daripada yang lainnya, karena kita sudah mempunyai kewajiban khusus yang sejatinya itu adalah umum, tapi kita bilang khusus karena hanya orang-orang tertentu yang paham dan mengerti dan sadar bahwa kita sejatinya ada satu hal yang kita tinggalkan, lupakan, yaitu mohon doa, mohon izin, mohon restu dulu kepada Sang Maha Pencipta atas apapun yang kita lakukan. Setelah mohon izin, mohon doa, mohon restu bukan berarti apa yang kalian kerjakan, kalian yang laksanakan, inginkan selalu terwujud 100%. Tidak seperti itu. Karena mohon izin, mohon doa, mohon restu itu adalah suatu kewajiban. Karena kita merasa sebagai ciptaan Tuhan, senantiasa kita ingat kita sebagai manusia terbatas, sebagai hambanya, agar kita selalu hormat, sujud bakti. Nah, apa yang kita miliki, nyawa, ya, fisik, harta benda, entah apapun yang di muka bumi ini kan milik beliau. Makanya kita mohon izin, minta izin. Karena dengan minta izin itu berarti kita menyatakan diri bahwa semua yang kita pakai ini, kita kenakan dan kita miliki, merasa kita miliki adalah bukan milik kita, hanya titipan beliau yang memiliki. Kalau beliau sudah berkehendak apa yang kita merasa miliki, apalagi kita bangga-banggakan, apalagi sombongkan. Kalau udah beliau berkehendak mencabut sesuai dengan apa yang beliau harapkan, kita tidak bisa menghalangi. Jadi belajarlah kita untuk selalu rendah hati, rendah diri dengan penuh kesadaran, sesadar-sadarnya dan yakin, dan dengan mohon doa, mohon izin restu ke dalam itulah sebuah bentuk kesadaran diri bahwa angkian benyilih napas jiwa hanya titipan, termasuk yang lainnya semua titipan. Lagi jangan pernah kita mengakui sekarang mungkin seger-geger waras, tiba-tiba kalau beliau sudah berkehendak diambil nyawa kita, bisa serangan jantung, atau kita sudah berusaha menjaga kesehatan luar biasa, tapi kalau sudah berkehendak beliau, kita sudah selalu menjaga harta benda kita dengan luar biasa, dengan teknologi yang punya. Kalau beliau sudah berkehendak, udah cabut, diambil sesuai dengan apa mau beliau, bisa saja, kita tidak bisa menghalangi. Untuk itu belajar kita berserah diri agar hidup kita di dunia ini bisa tentram, jiwa kita damai. Kalau kita terlalu banyak mengatur, hidup kita akan terkekang dengan perasaan sendiri, terhantui oleh perasaan sendiri, sing kini sing itu, membuat kita hidup tidak bisa tenang, tidur tidak bisa, karena kita punya harta banyak, kita bingung, takutnya dicuri orang, diambil orang, dicopet orang. Kita tidak punya juga begitu, bisa makan nggak besok, bisa nyekolin anak nggak besok, bisa bayar SPP nggak, bisa bayar kos, biasa bayar listrik, bisa beli beras nggak. Kan itu memang saya lahir, memang kita wajar punya pikiran begitu. Tapi kalau kita yakin, seyakin-yakinnya, kalau kita sudah selalu berdasarkan
akal budi, akal luhur. Sejatinya kita ada menciptakan, tidak mungkin Tuhan menciptakan kita. Kita dibiarkan mati sekarat atau kita disia-siakan. Tidak, Tuhan menciptakan kita kan ada tujuannya. Kita sudah bawa suratan tangan, garis tangan. Kita terlahir sudah diciptakan, akan diberikan jaminan urip, napas nomor satu. Ya, disediakan di alam semesta ini apa yang ingin manusia ingin cari dapatkan bisa ada, asal kita banyak bersyukur, banyak berusaha, bergiat. Jangan kita hanya pandai berdoa memohon tapi kita kurang usaha. Jadi usaha itu adalah kuatkan. Jangan sekali berusaha 2 kali 3 kali gagal kita sudah putus asa. Semuanya proses. Kan kegagalan itu adalah simbol kunci daripada kita kesuksesan. Jadi semua para sinar tetap semangat, jangan sampai kendor. Seperti sering Ratu berikan pencerahan, kita hidup di dunia ini kita semua sama satu nasib, satu penanggungan, satu takdir. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia hidupnya senang terus. Pasti ada juga saatnya kita susah, atau sebaliknya tidak mungkin susah saja, pasti kita ada senangnya. Jadi kita banyak bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, hidup kita akan semakin lebih jauh tenang daripada orang hanya hidupnya banyak mengeluh, apalagi menyalahkan kiri kanan, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita hidup akan penuh dosa lagi. Seperti tadi Ratu bilang, bagaimana kita bisa mendapatkan bunga yang harum kalau yang kita tanam adalah bunga bangkai? Bagaimana kita mendapatkan simbol kebaikan, kerahayuan, keselamatan, rezeki yang lancar kalau kita dalam hidup tidak pernah berbagi kebaikan pada sesama? Itu aja pesan Ratu. Semangat semuanya, jangan pernah berpaling daripada beliau, karena beliau tidak pernah berpaling pada kita. Tapi kalau beliau berpaling pada kita, gampang, sekecil aja dia mengambil pikiran kita, stres. Ada masalah kecil aja akhirnya besar, karena ditutup alam pikiran kita. Semua orang ditutup pintu-pintu untuk orang menolong kita, ditutup semuanya. Kita ke sana, kita pinjamnya nggak punya uang, kita minjem sana ditutup, sana minjem ditutup. Ya, kita minta tolong sama orang ditutup. Kenapa? Itu karma kita. Agar kita semua diluaskan, dibukakan segala hal rezeki kita, entah itu rezeki ekonomi, rezeki kita diberikan kemudahan dalam segala hal, solusi hidup. Banyak-banyaklah kita berbagi rezeki, banyak berbuat kebaikan. Jangan hanya hidup untuk menikmati diri sendiri. Rezeki yang kalian berikan pada orang lain bukan berarti kalian akan miskin atau mungkin hilang, melarat atau mungkin Justru sebaliknya, rezeki yang kalian berikan pada orang lain adalah sejatinya menabung, karena itu bentuk daripada bakti pada Tuhan lewat lantaran kita memberikan kepada sama ciptaan beliau. Jadi Tuhan akan membalas. Tidak usah kita terlalu berpikir apa yang sudah kita berikan, jangan terlalu diingat. Anggap aja itu hilang dalam artian anggap itu bukan kita yang punya, itu adalah bagian daripada milik saudara kita. Itu pengertiannya. Itu aja. Salam rahayu semuanya para sinar, semangat. Salam sukses makmur LAD. Hidup jaya merdeka rahayu.